Nah, oke, halo guys, balik lagi di channel Nonton Dulu. Nah, di kesempatan kali ini kita rekap alur di TTH. Sebelum nonton, subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang udah subscribe silahkan nonton. Oke, lanjut. Nalan Yandran terbang ke arah tertentu keluar dari kota. Begitu dia meninggalkan klan Xiao. Xiao yang sedikit merajut aslinya dan mengikuti dari belakang. Kecepatannya tidak berkurang, bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebagai gantinya dia terbang ke arah Misty Cloud Mountain. Xiaoyan merenung sejenak ketika dia melihat ini sebelum terus mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir bahwa Nalan akan memainkan trik. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas doang, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya adalah pertukaran. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mereka mengejar bintang-bintang dan bulan sampai ke Misty Cloud Mountain yang menembus langit. Muncul di hadapannya saat kecepatan Xiaoyan meningkat. Saat kemudian dia mengikuti dari belakang Nalan Yandran dan muncul di Misty Cloud Mountain. Sosok Xiaoyan berdiri di udara, tatapannya menyapu sakti kosong di bawah. Pada saat ini bahkan tidak ada sedikit keaktifan masa lalu di Misty Cloud saat ini. Bahkan setelah manusia tidak bisa dilihat ketika angin musim gugur bertiup. Tanah terbuka itu berantakan dan tampak sepi. Pada saat tatapan Xiaoyan menyapu melewati adegan ini, tatapan Nalan sedang melihat ke bawah dengan tatapan kaget. Saat kemudian dia menghela nafas dan segera tidak tahan melihat Xiaoyan dengan ekspresi merah. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kamu hanya puas setelah mengubah hal menjadi seperti ini? Tatapan Xiaoyan dingin ketika dia melirik Nalan dan yang agak marah. Suaranya tenang ketika dia berkata, apakah Anda masih mengatakan ini? Jika Anda melihat kemana Xiao saya terbunuh oleh Misty Cloud Sect sampai tidak ada yang tersisa. Nalan berhenti dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengar dari Yun tentang berapa berdarah dan ganasnya Misty Cloud saat itu. Namun ketika dia melihat bahwa sakti yang dulu sibuk menjadi sunyi sepi, hatinya tidak terasa terlalu besar. Pupil Nalan Yandran berhenti di wajah Xiaoyan yang muda, lembut dan damai. Riak sedikit muncul di matanya. Dia tampaknya telah menjadi jauh lebih matang dan lebih dingin dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Sangat mungkin bahwa ia telah mengalami banyak hal selama 3 tahun ini, pikir Yandran agak dingin saat dia melihat pemuda berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat masalah yang mengubah hubungan mereka berdua beberapa tahun yang lalu. Hari itu dia mengandalkan kekuatan Misty Cloud untuk menginjak kebanggaan kecelakaan tersisa karena Dogi yang telah hilang. Dia masih jelas bisa mengingat kemarahan dengan kata-kata jahat, dingin dan naif yang dia katakan saat itu. Namun kata-kata naif saat ini telah sepenuhnya disadari. Sebuah kekaitan tampak keluar dari sudut mulut Yandran. Saat dia berpikir sampai titik ini, dia mengajak dirinya sendiri. Sebenarnya saat ini saya merasa sangat menyesal tentang masalah itu. Jika saya tidak menuju klan Xiao dalam keinginan saya, kemudian klan Xiao dan Misty Cloud semua akan baik-baik saja. Sayangnya tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Xiaoyan hidup udara dalam. Dia segera melambaikan tangannya dengan sedikit kesan dan berkata, bahwa aku untuk melihat Yun. Masalah itu sudah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubah apapun yang terjadi. Oleh karena itu tidak perlu menyebutkannya. Kepahitan di sudut Nalan Yandran menjadi lebih indah saat melihat Xiaoyan yang menjadi seperti bagian belakang kini dengan lembut bibir merah bawahnya. Ini bisa dianggap pahit yang dia tanam. Kepahitan benar-benar merasap jauh ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. Aku tidak pernah berpikir untuk membuatmu melupakan masalah ini saat itu. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa saya Nalan memang mengira pun jauh ingat situasi saat ini. Saya dapat dianggap setelah mencari kepahitan saya sendiri. Nalan menjadinya sendiri sebelumnya segera berbalik dan ke belakang. Terbang ke bagian belakang gunung. Ikuti aku. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiaoyan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Saat kemudian dia mengepakkan sayap api di punggung dan dengan cepat mengikuti. Xiaoyan mengikuti Nalan Yandran ke belakang gunung dan melewati hutan lebat sepanjang jalan. Akhirnya mereka berhenti di tebing gunung terjal. Guru ada di puncak tebing. Anda bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, Guru dan saya akan mengingat Kaisaran Jiamah. Kita mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yandran menuju ke puncak tebing dan bicara dengan suara lembut ketika tubuhnya berhenti di depan tebing. Pergi. Saya kaget ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, di mana? Pergi. Saya kaget ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, di mana? Kami masih belum tahu. Gunung Dogi sangat besar dan saya sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini saya akan menemani Guru dan pergi. Kita mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain untuk bertemu di masa depan. Nalan Yandran menghela nafas agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiaoyan sedikit serius saat dia melihat punggung Nalan Yandran. Dia mengepakkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Saat kemudian dia muncul di tebing, matanya memandangi
tepi-tepi gunung terjal. Ada seorang wanita yang berpakaian putih berdiri dengan elegan di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di sepanjang bahunya. Itu melayang seperti angin bertiup. Tampaknya halus dengan tenang. Kamu sudah sampai. Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba mulai nafas panjang setelah langkah kecil itu. Kamu berniat untuk meninggalkan Kaisaran Jerman. Ekspresi Sioyan agak jelas ketika dia perlahan maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu perlahan berbalik dan mengungkapkan wajah cantik itu. Dia salam adalah Yun Yun. Pada saat ini matanya santai melirik Sioyan ketika dia berkata, The Mystic Cloud Sect sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi dalam diriku. Saya telah terjebak dalam Kaisaran Jerman ini selama bertahun-tahun, dan itu baik untuk bisa pergi. Ada banyak ahli di Gunung Adogi dengan bahaya yang tak tertangis sebagai seorang wanita pergi keluar untuk malam itu. Itu berbeda dengan meminta untuk menderita. Kaisaran Jerman ini mungkin tidak bisa menarik dunia luar, tapi bisa melindungi Anda. Saya memegang gigi dan berbicara. Dia belajar Yun. Dia menggunakan tatapan putus asa di antara alisnya. Yun segera mengungkapkan senyum setelah mendengar kata-kata Sioyan. Meskipun senyumnya berumur pendek, itu adalah seorang terpesona. Tidak peduli bagaimana orang matanya. Aku memiliki kekuatan seolah di puncak kelas doang. Bagaimana saya bisa menjadi wanita yang lemah bahkan tanpa kekuatan untuk menancap ekor ayam. Ini menggerakkan kepalanya, mata cerahnya menatap Sioyan. Saat dia dengan lembut mengatakan, kamu telah mengubah Mystic Cloud Sect menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini untuk membalas dendam setelah Mystic Cloud Sect berusaha untuk memusnahkan Xiao Anda. Pembunuhan Mystic Cloud Sect sekarang saya berikan sebagai retribusi. Aku tidak mencium meskipun guru telah mati di tanganmu. Lalu mengapa kamu masih pergi? Saya membacakannya dia sedikit terang sebelum saya saat ini orang berpaling yang kuat di samping saya. Jika Anda benar nanti dia benci saya, Anda dapat tinggal dan membantu saya. Lalu mengapa kamu masih pergi? Saya membacakannya. Saat ini saya kekurangan banyak ahli kuat di samping saya. Jika Anda benar-benar tidak benci saya, Anda dapat tetap tinggal dan membantu saya. Saya dipukul matanya. Saya mulai dengan penuh perhatian pada Sioyan. Itu hanya beberapa setelah wajah yang terakhir berubah sedikit merah. Suara ini lembut saat dia pecah. Memang aku tidak mencium, namun saya akhirnya pemimpin santai dari Mystic Cloud Sect. Meskipun Mystic Cloud Sect sudah tidak ada, saya mengatakannya dengan erat marah mencuri matanya. Dia mengerti arti Yun Yun. Dia memang tidak mestinya karena menghancurkan Mystic Cloud Sect, namun karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap di sini. Mengingat status dan posisi saya harus melakukan yang terbaik untuk balas dendam. Namun Anda harus tahu bahwa jika saya memiliki kemampuan itu, saya tidak punya hati untuk bertindak, karena ini masalahnya. Yang terbaik adalah pergi. Suaranya di saat dia menjadi gelap, mata ini selalu keras kepala. Dan bahwa Anda bermaksud untuk membentuk fakir dalam Kaisaran Jerman. Apa yang dikumpulkan Mystic Cloud selama tahun ada di sini tidak lagi berguna bagiku. Serang, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini tersenyum sambil melihat Sioyan. Dia perlahan melangkah maju membawa angin yang harum. Dia segera menempatkan cincin jatuh di tangan Sioyan. Sioyan memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam pada wanita ini yang telah meninggalkan kenangan yang mendalam pada saat pertama dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang berat, "Haruskah kamu pergi?" Ini memandang wajah muda lalu tatapannya dengan jarak dekat. Kelembutan muncul di matanya, dan sedikit kelembutan dewasaan dalam dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Bocah kecil Anda benar telah dewasa. Sekarang Mystic Cloud Sect telah berubah menjadi seperti ini. Saya juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Mungkin saya akan kembali sekali lagi ketika saya berhasil menyelesaikan masalah ini. Di hati saya pada saat itu ada kemungkinan bahwa saya tidak akan menolak Anda jika Anda masih berharap agar saya tinggal dan membantu Anda. Yalah, nyesal anjir. Ini perlahan mengulurkan tangannya yang lembut dengan lembut membalai wajah Sioyan sambil berbicara dengan suara lembut. Anjay. Wajah Sioyan juga secara bertahap berubah lembut ketika dia merasakan sentuhan lembut yang ditransmisikan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita ini di depannya. Kadang-kadang saya memiliki bahwa jika Anda sedikit lebih berani di gunung saat itu dan menyampaikan ancaman saya sekarang, mungkin Yun tiba-tiba tertawa pelan ketika matanya menatap Sioyan. Aduh, hai, mantap. Sioyan juga secara bertahap berubah lembut ketika dia merasakan sentuhan lembut yang ditransmisikan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita ini di depannya. Kadang-kadang saya memiliki bahwa jika Anda lebih berani di gunung saat itu dan menyampaikan ancaman saya sekarang, mungkin Yun tiba tertawa pelan ketika matanya menatap Sioyan mengulurkan tangannya saat matanya berkedip. Dia memeluk pinggang halus itu dengan berbisik, apakah Anda menyerahkan sesuatu? Kemarahan cerah samar muncul di wajah seperti salju pucat. Ini telah dipeluk oleh Sioyan dengan paksa. Dia dengan lembut berjuang sejenak, tapi dia dipeluk lebih erat oleh Sioyan. Ini hanya bisa melepaskan perjuangan setelah upaya sia-sia untuk melepaskan diri. Dia berlilit tangannya dan rompi biru tua muncul di tangannya. Dia dengan lembut menembakkan rompi ke Sioyan dan dengan lembut berbicara, "Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Awalnya sudah compang-comping,
Tapi saya telah memperbaikinya dengan hati-hati. Mungkin salah tidak lagi berguna bagi Anda. Anda masih dapat dengan hati-hati mempertahankannya. Tidak, jangan salahkan saya karena berpisah dengan Anda. Jika Anda tidak dapat mengambilnya saat saya kembali ke istana Jama di masa depan. Saya kaget saat dia melihat rompi yang menempel di dadanya. Peristiwa yang mengelilingi di masa lalu suka mulai melintas satu persatu di kepala Sioyan. Dengan cara yang mirip Toret, tatapannya dia turun. Saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di dalam mata yang cantik, sebuah dorongan muncul dalam hatinya. Dia dengan paksa memegang dagu putih salju yang terakhir. Setelah itu mulutnya tersisa di bibirnya yang merah tetesan indah. Enak kali. Ini hanya punya waktu untuk mencari teriakan lembut secara diam-diam diserang oleh Sioyan. Sebelum dia dihentikan, tangannya yang lembut mengetuk bagian depan dadanya, tapi lembut dan lemah, bahkan tidak ada kekuatan di dalamnya. Lupakan bagaimanapun saya akan pergi. Saya hanya akan melakukan apa yang Anda inginkan sekali. Dengan lembut menghela nafas saat dia menutup matanya, mulutnya yang tertutup rapat perlahan dibuka dan membiarkan serangan dominan pihak lain masuk. Enak kali. Zina anjir. Seorang pria dengan mata tak berada dalam bukan arah di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan menyebabkan hati seorang merasakan panas yang berapi-api. Tangan lembut menelan daun lembut bersandar pada dinding batu di suatu tebing gunung. Tatapannya rumit ketika dia melihat pria dan wanita memeluk di kejauhan. Saat kemudian dia tersenyum melankolis ketika dia diam mundur. Capek gua anjir.